Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herna Veronica Bruginting. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dan UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, dapur tugasnya yaitu mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Judul dari proposal penelitian yang telah saya buat yaitu analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024. Nah, melalui presentasi ini saya berharap dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, hingga metodologi yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pajak memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pilar utama penerimaan negara. Penerimaan negara ini krusial tidak hanya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai program kesejahteraan rakyat, tapi juga untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pentingnya peran pajak ini bahkan secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak sebagai kewajiban memaksa yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, kontribusi pajak yang optimal sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, salah satu kewajiban utama bagi wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang harus dipenuhi adalah pelaporan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya selama 1 tahun pajak. Nah, untuk tahun pajak 2025, di mana yang pelaporannya di tahun 2000 Maaf, untuk tahun pajak 2024, yang di mana pelaporannya di tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah mengambil kebijakan penting dengan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT tahunan hingga 11 April, yang mana penyesuaian ini dilakukan karena adanya libur nasional. Nah, kebijakan perpanjangan batas waktu ini tentu saja menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati dan memerlukan analisis mendalam mengenai dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Inilah yang menjadi landasan dan urgensi bagi pelaksanaan penelitian yang saya ajukan. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tadi, penelitian ini akan berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci yang dirangkum dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pertama adalah bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2024 di KPP Pratama Medan Petisa setelah adanya kebijakan perpanjangan batas waktu. Kemudian, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024 dengan kebijakan perpanjangan batas waktu dibandingkan dengan tahun-tahun pajak sebelumnya yang tidak mengalami perpanjangan serupa. Nah, pertanyaan ini akan mencoba melihat dinamika kepatuhan dengan melakukan komparasi data, sehingga kita dapat mengidentifikasi apakah perpanjangan batas waktu memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2024 di KPP Pratama Medan Petisah setelah adanya kebijakan perpanjangan batas waktu. Tujuan ini akan membantu dalam memahami kondisi aktual kepatuhan wajib pajak pasca kebijakan perpanjangan. Selanjutnya, tujuan kedua adalah melakukan analisis perbandingan tingkat kepatuhan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun pajak sebelumnya. Nah, dengan melakukan perbandingan ini, kita berharap dapat mengidentifikasi tren dan dampak spesifik dari kebijakan perpanjangan batas waktu terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beragam manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan analisis awal yang berharga untuk penelitian lebih lanjut mengenai perilaku wajib pajak dan efektivitas kebijakan pajak. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi peneliti lain untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mendalam yang penting bagi penelitian selanjutnya yang sejenis atau berkaitan dengan strategi peningkatan kepatuhan pajak. Misalnya dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran masyarakat dalam sistem perpajakan nasional dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kewajiban warga negara. Nah, pemahaman ini penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan pajak. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan, penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan elemen komparatif. Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan kondisi kepatuhan, sementara elemen komparatif akan digunakan untuk membandingkan data antar periode. Nah, adapun pendekatan penelitian yang akan diterapkan adalah studi kasus atau case study yang akan difokuskan secara spesifik pada kantor pelayanan pajak Pratama Medan Petisah. Nah, pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi data dan aksesibilitas. Selanjutnya, lokasi penelitian secara spesifik berada di kantor pelayanan pajak Pratama Medan Petisah. Mengenai waktu penelitian akan disesuaikan dengan ketersediaan data SPT tahunan untuk tahun pajak 2024 dan tahun-tahun pajak sebelumnya yang relevan. Nah, guna untuk memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Dalam penelitian ini, saya akan bergantung pada sumber data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang akan dikumpulkan meliputi data jumlah SPT tahunan PPh orang pribadi yang disampaikan untuk tahun pajak 2024. Data ini akan menjadi fokus utama untuk menganalisis kepatuhan pasca perpanjangan. Selanjutnya, data jumlah SPT tahunan PPh orang pribadi yang disampaikan pada tahun pajak sebelumnya. Data ini krusial untuk melakukan analisis komparatif. Dan yang terakhir, laporan internal atau dokumentasi lain yang relevan dari KPP Pratama Medan Petisah yang dapat memberikan konteks dan informasi tambahan. Mengenai populasi dan sampel,
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pertama Medan Petisa dan wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Untuk sampelnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sensus, yang berarti akan menganalisis data seluruh populasi wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT tahunan di KPP Pertama Medan Petisah untuk tahun pajak 2024. Nah, perlu ditegaskan bahwa dalam cakupan sampel ini tidak termasuk wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dengan status non-efektif atau NE selama periode yang diteliti untuk menjaga fokus dan relevansi data. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data, saya akan menggunakan metode studi dokumentasi. Ini melibatkan kegiatan pengumpulan, mencatat, dan menganalisis data sekunder yang berasal dari basis data KPP Pertama Medan Desa, laporan internal Direktorat Jenderal Pajak, serta peraturan undang-undang yang relevan. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah teknik pengolahan data. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk sistematisnya adalah aplikasi pengolah data Microsoft Excel. Nah, penggunaan Excel akan memudahkan dalam proses pembersihan data, penyusunan, dan perhitungan awal. Terakhir, untuk teknik analisis data, saya akan menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan yang pertama yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Nah, analisis deskriptif kuantitatif ini adalah suatu pendekatan dalam analisis data yang dikumpulkan untuk menggambarkan atau meringkas data numerik secara sistematis menggunakan ukuran-ukuran statistik tertentu. Nah, metode ini akan digunakan untuk menjelaskan secara rinci tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun pajak 2024 setelah adanya kebijakan perpanjangan waktu. Hasilnya akan berupa angka presentasi atau rata-rata yang menggambarkan kondisi kepatuhan. Selanjutnya adalah analisis komparatif. Nah, analisis komparatif ini adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Pendekatan ini akan membandingkan tingkat kepatuhan tahun pajak 2024 dengan perpanjangan batas waktu dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun pajak 2022 dan 2023 yang tidak mengalami perpanjangan serupa. Nah, perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi apakah kebijakan perpanjangan memang berdampak positif atau negatif terhadap kepatuhan itu sendiri. Baik, demikianlah pemaparan proposal penelitian saya mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.